Selamat pagi Bapak lah. Ya, pagi. Pak, mohon izin Pak, waktu Bapak saya pendapat Bapak, bagaimana pendapat Bapak selaku advokat terhadap perlakuan yang dilakukan oleh Rachman Arief Nasution terhadap Hotman Paris Hutapea di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025. Silakan Pak. Ya, memalukan itu, perbuatan yang sangat memalukan. Oh begitu Pak. Selaku advokat Ya. melakukan suatu perbuatan yang tidak bermartabat. Ya. Jadi begini, walaupun pada saat itu Ya. Rachman Arief itu, ya, saya ulangi, Rachman Arief itu sebagai terdakwa, tapi melekat di dalam dirinya sebagai advokat, ya, sehingga apa yang dilakukan Rachman Arief terhadap Hotman Paris itu sangat memalukan, tidak menunjukkan dia sebagai seorang advokat yang harusnya tahu dia apa yang harus dilakukan di ruang sidang itu. Oh begitu Pak ya. Kan Pak, bahwa persidangan kan sudah dihentikan Pak. Oh iya, memang persidangan sudah dihentikan pada waktu itu karena Rachman Arief ada mengajukan permintaan ataupun permohonan kepada majelis hakim, permintaannya nggak dikabulkan, sehingga ketika itu majelis hakim melakukan skors, ya, atau menghentikan persidangan, dia langsung menemui Hotman Paris untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya, yang katanya mau buka-bukaan. Oh, begitu, Pak. Itu keliru, ya. Harusnya yang dilakukan oleh Rachman Arief dan tim hukumnya, bagaimana dia meyakinkan ya kepada hakim nantinya bahwa segala dakwaan yang ditujukan kepada Rachman Arief terhadap laporan Hotman Paris yang terkait dengan perbuatannya itu tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Itu yang harus dilakukannya, bukan dia mau ngajak buka-bukaan. Apa yang mau dibuka-bukaan? Mau telanjang dari situ? Iya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia mau membuktikan bahwa yang dilakukannya atau yang diucapkannya terhadap Hotman Paris tidak ada perbuatan melawan hukum, bukan dengan cara begitu. Itu ruang sidang, walaupun pada saat dia mendatangi Hotman itu sidang sudah dihentikan. Kemudian Pak, perlakuan kuasa hukum Rachman yang naik ke meja penasihat hukum itu katanya dalam rangka membela Rachman. Nah, itu kan Rachman kan di dalam keterangan persnya itu kan hanya untuk melakukan pembenaran, bukan kebenaran. Begitu, Pak, ya. Sekarang kan begini ya. Walaupun pada waktu itu persidangan sudah dihentikan, ya, kalaupun memang kuasa hukumnya mau melakukan pembelaan terhadap Rachman, bukan dia harus lompat naik ke meja penasihat hukum. Bukan begitu, orang Rachman nggak ada dilakukan oleh orang yang di sekitarnya tindak kekerasan terhadap Rachman, kok apa yang mau dibela? Nggak ada orang Rachman kok yang mendatangi Hotman. Jadi janganlah Rachman itu melakukan pembenaran. Yang perlu dilakukan oleh Rachman di dalam proses persidangan, sebagaimana yang disampaikan Hotman Paris bahwa itu adalah sudah sidang yang keempat, ya dia harus bisa, ya, dia selaku terdakwa dan tim hukumnya dapat menangkis dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh jaksa penuntut umum. Begitu, Pak. Ya, kan kalau kita kilas balik ya, karena Hotman Paris merasa dirugikan, ada perbuatan melawan hukum terhadap dirinya yang dilakukan oleh Rachman Arief, maka dia membuat laporan polisi. Ya, dia melakukan laporan polisi. Di dalam laporannya itu disampaikannya apa yang dilakukan oleh Rachman Arief terhadap dirinya, sehingga polisi melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata ditingkatkan ke penyidikan. Setelah itu Rachman jadi tersangka dan dilimpahkan ke kejaksaan P21. Selanjutnya P22 dan dilakukan
persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya di sini nanti pembuktian benar dia bersalah atau tidak. Jadi bukan dengan dia dengan gaya yang memalukan itu mendatangi Hotman Paris selaku advokat. Ayolah tunjukkanlah kepada masyarakat bahwa kami advokat-advokat ini orang-orang yang bisa memberikan kesejukan kepada masyarakat selaku penasihat hukum. Ya, bukan juga seperti yang dilakukan advokat itu, rekan saya advokat itu si Firdaus itu harus naik ke meja untuk mau katanya Rasman, katanya dia mau membela Rasman. Orang nggak ada, kan saya ulangi, tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh siapapun yang ada di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu terhadap Rasman sehingga harus naik ke meja si rekan advokat Firdaus itu. Jadi jangan lakukan pembenaran. Ya, hadapi secara jantan, hadapi secara gentleman bahwa kebenaran daripada aduan Hotman Paris terhadap Rasman itu biar dibuktikan di situ. Kalau memang ternyata nanti dari fakta-fakta di persidangan, dari bukti-bukti di persidangan, terus hakim menilai bahwa Rasman tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tentu hakim akan memutus bebas. Tapi ini kan enggak. Jadi ini enggak. Ini sudah justru dia melakukan perbuatan melawan hukum, membuat keonaran di ruang di ruang persidangan walaupun persidangan sudah dihentikan. Ruang sidang itu tempat yang bermartabat untuk dilakukan suatu proses persidangan membuktikan orang itu bersalah atau tidak. Ya, jadi harusnya Rasman tidak melakukan itu. Ya, saya mengajak dia, buktikan kalau dia nggak bersalah. Ya kan, seluruh dalil-dalil yang dibuat oleh jaksa yang ditujukan kepadanya dibuktikan bahwa itu tidak benar sehingga nanti hakim menilai, oh ya ini tidak. Tapi kalau memang nanti terbukti, terbukti bahwa dia telah melakukan perbuatan melawan hukum, ya dia harus gentleman juga, jalanilah hukuman. Ya kalau sekarang dia memang belum ditahan oleh penyidik atau tidak ditahan oleh JPU karena yang dipersangkakan kepadanya kan ya ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Bawah 5 tahun ya Pak. Iya. Kan gitu ya. Saya kira itu aja. Jadi, apa yang dilakukan oleh Rasman itu pembenaran Pak ya? Ya, bagi saya itu pembenaran. Mana ada orang dibenarkan harus seorang advokat naik ke meja penasihat hukum ya dengan alasan terganjal perut segala macam? Nggak ada itu. Orang tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Rasman di ruangan itu kok. Seharusnya di ruang sidang itu Pak bicara hukum, bukan arogan Pak ya? Iya, tunjukkan profesionalisme. Saya kira itu aja. Terima kasih Bapak. Ya.